Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasih dalam kasih Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja Kalimantan Evangelis, yaitu yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami mohon buat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami semua. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu dapat tinggal diam dalam hati dan hidup kami, bertumbuh dan berbuah yang lebat. Kami selaku umat-Mu dapat melakukan firman-Mu dengan setia. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Di bawah judul atau perikop Matius 23 ayat yang ke-29 sampai 36, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh dari antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya teringat akan sebuah lagu dari PKJ nomor 184, nama Yesus termulia. Seharus dalam bait yang kedua ada kata-kata di sana, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita adalah memiliki integritas. Integritas itu sangat diperlukan oleh semua orang, dimanapun juga mereka berada, dan secara khusus bagi kita orang percaya. Karena apa? Setiap pikiran kita, kata dan perbuatan kita harus mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu integritas memiliki arti satu kesatuan keutuhan itu dalam kehidupan ini. Jadi sangat berbeda dengan orang yang munafik. Orang yang munafik itu berbeda dari apa yang diucapkan dengan apa yang menjadi tindakannya. Dan inilah yang Tuhan Yesus kecam secara khusus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menyebut mereka adalah orang-orang yang munafik. Sebab orang-orang Farisi menunjukkan kesalehan mereka hanya secara lahiriah, tidak diikuti secara keseluruhan hidup mereka, rohani mereka. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan ini Yesus mengecam kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan tentunya ini juga menjadi peringatan akan kita sebagai orang yang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus mau menunjukkan dia sebagaimana Allah yang benar,
dan setiap tindakannya adalah benar. Yesus mengajarkan itu kepada para murid-Nya, juga kepada kita semua. Dan Yesus sudah menunjukkan satu kesatuan keutuhan dirinya, hadirnya dalam dunia ini sejak lahirnya sampai kematiannya dan juga kebangkitannya. Jadi seluruh apa yang diajarkan oleh Yesus itu digenapi dalam seluruh kehidupan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan, saya mengajak kita bersama, mari kita memiliki integritas dalam hidup ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan juga tindakan kita itu menjadi satu kesatuan. Orang dapat melihat kehidupan orang percaya sungguh-sungguh mencerminkan siapa Yesus dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita juga mau belajar menjadi orang-orang yang memiliki integritas tersebut dari waktu ke waktu. Memohon pimpinan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, agar apa yang kita lakukan itu senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kehidupan kita yang mau kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini, baik itu keluarga kita, baik itu kehidupan kita sendiri, dan juga dimanapun kita berada, kita akan terus memuliakan Tuhan. Kita juga menunjukkan hidup kita sebagai orang-orang yang memiliki integritas. Dan hal ini juga mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani setiap hari menjadi sebuah ajang pembuktian. Sudahkah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan? Sudahkah seluruh apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat memuliakan Tuhan? Karena Tuhan meneguhkan firman ini dan memberkati kita semua. Amin untuk firman